Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrisa Nurjana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Peran pemerintah dalam suatu negara sangat menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam masyarakatnya menjadi miskin ataupun keluar dari zona kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi lebih banyak jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang tertuju pada belanja dan jasa oleh pemerintah, seperti pembelanjaan operasional dan investasi untuk publik. Selain itu, ada juga pembelanjaan tanpa melakukan pertukaran jasa dan barang seperti transfer. Menurut Usmaliyanti, tahun 2011 mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, pemerintah menjalankan sebagai macam program pembangunan ekonomi. Aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis pengeluaran pemerintah, yang pertama yaitu belanja pegawai. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai yang baik di dalam maupun di luar negeri, sekalipun pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS atau honorer, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Contohnya seperti gaji, tunjangan, honorium, dan lembur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Contohnya yaitu biaya pelatihan dan penelitian. Selanjutnya yaitu belanja modal, adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Contohnya seperti belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, dan irigasi. Selanjutnya adalah pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran pemerintah bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Contohnya SBSN, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri. Selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah pengeluaran anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hidup orang banyak agar jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Contohnya pinjaman pelajar. Selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang, atau jasa bersifat tidak wajib secara spesifik, telah ditetapkan dan tidak mengikat terus-menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintahan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional. Selanjutnya adalah bantuan sosial. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya. Bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Contohnya dana BOS, dana operasional PAUD, alokasi khusus fisik dan non-fisik.
Selanjutnya ialah belanja lain-lain. Belanja lain-lain adalah pengeluaran pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan dalam pos-pos pengeluaran di atas tersebut. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah adalah bagian belanja pemerintah pusat yang berupa pembagian APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Contohnya, belanja barang dan jasa pembelian, inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perjalanan dinas bagi kegiatan pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut atau peningkatan harga produknya, atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh seperti dalam subsidi upah. Menurut Erwan dalam tulisannya pada tahun 2010 yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidi adalah suatu pemberian atau kontribusi dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum. Kontribusi pemerintah tersebut antara lain yang pertama adalah penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman dan pengadaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang. Kedua, hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang. Ketiga, pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otoritas kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Keempat, di samping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Tujuan dari kebijakan subsidi itu tersebut yaitu pertama, meringankan rakyat, menyejahterakan dan membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat selain untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara program subsidi. Yang kedua, menekan harga barang produksi lokal agar produk lokal bisa lebih murah dibanding produk impor. Contoh dari subsidi yaitu subsidi untuk mendorong penjualan ekspor di beberapa pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan. Yang kedua, bantuan dana BOS, bantuan pendidikan dalam bentuk dana yang diberikan kepada sekolah bagi siswa yang kurang mampu. Selanjutnya ialah bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT yang diberikan ke pemerintah sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM. Pemberian subsidi kepada konsumen memberikan tambahan kebebasan dalam pembelanjaan. Secara umum, pemberian subsidi ke konsumen memberikan beban anggaran yang lebih rendah dibandingkan memberikan subsidi ke produsen. Selanjutnya adalah pemberian raskin atau beras bulog, beras untuk kurang mampu. Subsidi dalam bentuk barang cenderung memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi daripada subsidi dalam bentuk uang. Dengan begitu, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hasrat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut.
Sekian dari penjelasan saya yang di atas tadi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.